Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'matillahi wa ridwanihi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa
والتابعين والأولياء المتقين والعلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين المفسرين خصوصا وصاحب الكتاب بلوغ المرام والإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة هدية لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bab tayamumi bermula ini itu bab tayamum. Bab tayamumi bermula ini itu bab tayamum. Tayamum itu adalah pengganti daripada bersuci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Tayamum sebagai pengganti daripada hadas besar dan hadas kecil caranya sama. Jadi dalam tayamum itu tidak menghilangkan hadas, tapi niatnya adalah istibahah. Istibahah itu sholat, diperbolehkan sholat. Tayamum hukum itu ada dua. Satu namanya azimah, dua namanya rukhsah. Azimah itu hukum asli. Salat harus tepat waktu, itu namanya azimah. Zuhur, asar, isya 4 rakaat dilaksanakannya, itu namanya azimah. Kalau batal berburu, itu namanya azimah. Yang kedua, rukhsah. Hukum itu satu azimah, dua rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Salat 4 rakaat boleh dikosor jadi 2. Kosor ini namanya rukhsah. Tadinya boleh harus puasa karena musafir, boleh tidak puasa nanti diqadha. Itu namanya rukhsah. Orang pergi pada hari Jumat sebelum terbitnya fajar, boleh untuk tidak Jumatan, itu namanya rukhsah. Pertanyaannya adalah, tayamum ini azimah atau rukhsah? Jika tayamum itu tidak karena sama sekali tidak ada air, maka tayamum itu adalah azimah. Sekali lagi, apakah tayamum itu azimah ataukah rukhsah? Jawabnya adalah, jika bertayamum karena sama sekali tidak menemukan air, maka itu namanya tayamum adalah azimah. Akan tetapi jika ada air, hanya terhalang, mau pakai air ada, tapi sakit sama dokter nggak boleh pakai air. Nah, itu namanya rukhsah. Kenapa demikian? Karena kalau tidak ada air, memang bersucinya yang menggunakan tayamum itu. Tapi kalau ada air tapi terhalang karena sakit dan lain sebagainya, maka itu namanya rukhsah. Makanya disebutkan wahtalafal ulama'u halit tayammum rukhsatun aw azimatun.
Para ulama berbeda pendapat. Apakah tayamum itu azimah apa rukhsah? Qil dijawab huwa li'adamil ma'i azimatun. Tayamum itu ketika dilakukan tidak ada air, dia adalah azimah. Walil udhri rukhsatun. Kalau ketika ada udzur tidak bisa menggunakan air, sebenarnya air itu ada, itu namanya rukhsah. Ya. Rukhsah itu adalah keringanan dari Allah. Tayamum itu adalah khususiyatu hadhil ummah. Sekali lagi, tayamum itu adalah khususiyatu hadhil ummah. Khususiyat yang dimiliki oleh umat ini yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum umatnya Rasulullah SAW. An Jabirin dari sahabat Jabir. An Jabir dari sahabat Jabir, anna Nabi sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala berkata bersabda siapa Nabi. Itu qala bersabda siapa Nabi. Waktu itu diberi siapa aku. Waktu itu diberi siapa aku khamsan akan 5 perkara. Waktu itu diberi siapa aku khamsan akan 5 perkara lam yu'taluna yang tidak diberikan akan khamsan. Lam yu'taluna yang tidak diberikan apa khamsan. Siapa ahadun seseorang. Siapa ahadun seseorang qabli sebelum aku. Qabli sebelum aku. Nusir itu diberi pertolongan siapa aku. Nusir itu diberi pertolongan siapa aku. Birruhki dengan rasa takut. Birruhki dengan rasa takut. Masirata syahrin akan perjalanan 1 bulan. Masirata syahrin akan perjalanan 1 bulan. Wajilah dan dijadikan apa hal li untukku, apa hal ardu tanah, apa hal ardu tanah masjidan boleh digunakan sebagai masjid. Jadi semua tanah yang ada di bumi dimanapun boleh dijadikan tempat sholat. Wa tahuran dan alat bersuci. Wa tahuran dan alat bersuci. Fa ayyuma rajulin maka mana-mana orang laki-laki. Fa ayyuma rajulin maka mana-mana orang laki-laki. Adrokathu yang menemukan akan rajul. Adrokathu yang menemukan akan rajul apa as-sholatu waktu sholat. Apa as-sholatu waktu sholat.
falyusolli, maka hendaknya sholat siapa rajul. Falyusolli, maka hendaknya sholat siapa rajul. Wazakara, dan menyebutkan siapa Jabir al-haditha, akan hadis. Wa fi hadits Hudzaifah, dan di dalam hadisnya Hudzaifah, radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu, dari Hudzaifah. Indah Muslimin, di sisi riwayatnya Imam Muslim. Indah Muslimin, di sisi riwayatnya Imam Muslim. Wajulat, dan dijadikan apa turbatuha, debunya al-ardu. Apa turbatuha, debunya al-ardu. Lana, bagi kami, tahuran, akan alat bersuci. Tahuran, akan alat bersuci. Di dalam najis, jika tidak menemukan siapa kami. Di dalam najis, jika tidak menemukan siapa kami. Al-ma'a, akan air. Wa an Ali, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa an Ali, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Inda Ahmad, di sisi Imam Ahmad. Inda Ahmad, di sisi Imam Ahmad. Wajulilah, dan dijadikan. Wajulilah, dan dijadikan apa aturabu, debu. Li, untukku. Li, untukku. Tahuran, sebagai alat bersuci. Tahuran, sebagai alat bersuci. Waktu itu khamsan lam ya'tahunna ahadun qabli. Baginda Nabi SAW diberi oleh Allah 5 perkara yang tidak diberikan oleh Allah kepada yang lain. Sesuatu kalau diberikan kepada hanya satu orang, tidak kepada yang lain, itu namanya khususiyah. Namanya apa? Khususiyah. Jadi kalau hanya diberikan kepada satu orang, orang lain tidak diberi, itu namanya khususiyah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umat ini, berarti hal tersebut adalah khususiyatu hadhil ummah. Khususiyah umat ini. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Wa'ti itu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Ada 5 perkara yang dikhususkan oleh Allah untuk baginda Nabi dan tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Nah, itu namanya khususiyah. Ya, khususiyah itu apa saja? Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Dulu itu perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain butuh waktu yang lama. Makanya
perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, kendaraannya itu hanya seekor onta, maka perjalanannya lama. Perjalanan juga ketika akan terjadi peperangan musuh untuk menuju target yang akan diserang juga lama. Orang kafir dari Makkah mau menyerang kota Madinah juga butuh perjalanan yang panjang. Nah, ketika rencana-rencana yang dilakukan oleh musuh untuk menciptakan rasa takut kepada baginda Nabi SAW itu dihilangkan rasa takutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih rata syahrin, sejak musuh perjalanannya masih 1 bulan lagi sampai, rasa takut sudah tidak ada sama sekali. Diberikan ketenangan yang luar biasa sehingga bisa berpikir jernih untuk menghadapi ketika musuh itu datang. Yang kedua, wajilah, jadi tidak ada rasa gentar sedikit pun. Itu yang diberikan oleh Allah, ketenangan jiwa dalam menghadapi persoalan-persoalan yang besar. Karena menghadapi persoalan dengan ketenangan berpikir akan menghasilkan keputusan-keputusan yang positif. Tapi kalau memutuskan persoalan dengan rasa takut, memutuskan persoalan dengan emosi, memutuskan persoalan dengan berbagai macam hal yang tidak semestinya, maka hasilnya tidak akan positif. Kekhususan yang selanjutnya adalah waju'ilat li al-ardu masjidan. Orang-orang sebelum baginda Nabi SAW itu umatnya tidak boleh beribadah kecuali di tempat ibadahnya. Contoh, orang Nasrani tidak bisa beribadah kalau nggak di gereja, kalau tidak pada kanisa. Tapi umatnya Rasulullah SAW boleh beribadah di mana saja itu buminya Allah. Sholat di pinggir jalan boleh, sholat di tengah sawah boleh, kecuali di tempat-tempat yang diyakini ada najisnya, itu yang tidak boleh. Kedua, yang ketiga, diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh bersuci dengan debu. Ya. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Sa'id bermakna turab, thayyiban bermakna tahur. Artinya boleh bersuci dengan debu. Tiga. Maka di sini disebutkan fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Di mana saja datang waktu sholat, tidak usah menunda-nunda, karena di mana saja boleh untuk menjalankan sholat. Wa an Ammar bin Yasir, dan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhuma, dari Ammar bin Yasir. Allah berkata, siapa Ammar, ba'athani, mengutus akan aku siapa Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihajatin, dalam suatu keperluan, fajnabtu, maka junub siapa aku. Ammar bin Yasir junub. Falam ajid, maka tidak menemukan siapa aku al-ma'a, akan air. Pas junub enggak ada air. Fatamarratu, maka apa tamarratu? Gulung-gulung. Fatamarratu, maka menggulung-gulung siapa aku fi sa'idi, di dalam debu. Karena junub, gulung-gulung di tanah. Kata marrahu, sebagaimana gulung-gulung siapa ada batu binatang. Umata itu kemudian mendatangi siapa aku Nabi, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang itu junub, berarti kalau ada air harus mandi. Karena tidak ada air, gulung-gulung di tanah. Dianggap kalau tayamumnya orang junub itu begitu. Nah, semuanya debu akhirnya. Fadakartu, maka menyebutkan siapa aku lahu pada Nabi,
Pada kartu maka menyebut siapa aku lalu pada Nabi dalika akan kejadian tersebut. Dalika akan kejadian tersebut. Faqala maka bersabda siapa Nabi. Pasti ceritakan ya Rasulullah. Kemarin saya diperintah sama jenengan pergi ke suatu tempat. Ternyata saya junub, nyari air tidak ada. Ya sudah saya gulung-gulung di tanah. Lapor kepada Rasulullah SAW. Apa jawabnya Nabi? Innama yakfika, sesungguhnya cukup bagi engkau. Innama yakfika, sesungguhnya cukup bagi engkau. Antakula akan hendaknya mengatakan siapa engkau. Memindahkan siapa engkau. Antakula hendaknya memindahkan siapa engkau biyadaika dengan kedua tanganmu. Biyadaika dengan kedua tanganmu hakada seperti ini, cukup tanahnya diambil pakai tangan, jangan gulung-gulung ya Sir. Kotor semua nanti badannya. Kalau ini bukan air. Tumadorobah kemudian memukulkan siapa Nabi biyadai dengan kedua tangannya. Nabi memberi contoh akhirnya. Ini caranya. Darbatan dengan pukulan wahidatan yang satu. Wahidatan yang satu itu mama saha kemudian mengusap siapa Nabi asimala akan bagian kiri. Asimala akan bagian kiri alal yamini atas bagian kanan. Alal yamini atas bagian kanan wa dhahira kafai dan bagian luar telapak tangan. Wadahira kafai dan bagian luar dua telapak tangannya Nabi. Wadahira kafai dan bagian luar dua telapak tangannya Nabi. Wajah dan wajahnya Nabi. Jadi cukup walaupun kamu junub, tidak usah gulung-gulung di tanah. Ambil tanah pakai dua tangan, diusapkan sebagian ke wajah, ambil lagi diusapkan sebagian ke tangan. Muttafaqun itu disepakati alaihi atas hadis. Muttafaqun itu disepakati alaihi atas hadis. Walafdu dan bermula lafaz itu muslimin miliknya Imam Muslim. Wa fi riwayat dan itu di dalam sebuah riwayat lil Bukhari bagi Imam Bukhari. Wa daraba dan memukulkan siapa Nabi di kafai dengan dua telapak tangannya Nabi. Wadharaba dan memukulkan siapa Nabi di kafai dengan dua telapak tangannya Nabi al-ardo pada tanah. Wa nafakha dan meniup, yang enggak ada debu yang kasar-kasar ditiup dulu sebelum diusapkan. Fihima di dalam kafai, fihima di dalam kafai wajah wakana thumma masaha. Kemudian mengusap siapa Nabi. Umpama saha kemudian mengusap siapa Nabi bihima dengan kafaihi, bihima dengan kafaihi, wajahu akan wajahnya Nabi, wajahu akan wajahnya Nabi wa kafaihi dan dua telapak tangannya Nabi, wa kafaihi dan dua telapak tangannya Nabi. Ini kesimpulan ini makanya tayamum itu apakah untuk adat besar, apakah untuk adat kecil, tata caranya adalah sama. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tayammumi. Jabirin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wajumilat li al-ardu masjidan wa tahuran wa ayyuma rajulin adrakat us-salatu falyusalli
Dzakara al-haditha fi hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu 'inda Muslimin ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'a. Wa an Ali 'inda Ahmad ju'ilatit turabu li tahuran. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري ضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'udiruka wa narasnahu anta qadana wa anta buttahu alaina Assalamualaikum